Perkenalkan, nama saya Ikrin Manurung dari PPKN Rekbi 2020. Video kali ini adalah video project mata kuliah pengantar ilmu hukum mengenai langkah-langkah dalam penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tugas project adalah hasil dari tugas mini riset dan tugas rekayasa ide yang telah saya lakukan sebelumnya. Pada tugas mini riset, saya melakukan riset kecil terhadap keluarga dan tetangga saya mengenai macam-macam sumber hukum yang berlaku di masyarakat. Dari mini riset yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai macam-macam sumber hukum yang berlaku amatlah minim. Terdapat dua faktor yang menyebabkannya. Yang pertama yaitu ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum, dan yang kedua adalah kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menganggap bahwasanya pemahaman yang minim akan hukum oleh masyarakat merupakan hal yang wajar dan baik-baik saja. Selanjutnya, setelah saya melakukan riset terhadap keluarga dan tetangga saya menuangkan solusi saya dalam tugas rekayasa ide, dan solusi yang saya tawarkan yaitu melakukan penyuluhan. Jadi, penyuluhan adalah suatu kegiatan untuk penyebar luasan informasi yang dilakukan oleh tenaga ahli. Penyuluhan dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama melalui tatap muka dan yang kedua tidak tatap muka. Jika melalui tatap muka, dapat melakukannya dengan cara ceramah, diskusi, konsultasi hukum, dan pameran hukum. Jika melalui tidak tatap muka, dapat melakukannya dengan cara penyebaran poster, spanduk, dan penyiaran televisi ataupun radio mengenai. Nah, langkah-langkah penyuluhan yang saya tuangkan dalam tugas rekayasa ide saya melalui 4 langkah. Yang pertama itu pemerintah membentuk tim untuk melakukan penyuluhan dari tingkat desa sampai ke kota. Dan yang kedua itu, pemerintah menyebarluaskan informasi mengenai pengadaan penyuluhan. Yang ketiga, pemerintah memberikan fasilitas untuk pengadaan penyuluhan, baik dari tempat dan hal-hal lain yang diperlukan. Jadi, hal-hal lain yang diperlukan dalam penyuluhan antara lain tempat yang dapat digunakan. Yang kedua itu kursi untuk digunakan sebagai tempat bagi para anggota penyuluh. Yang ketiga itu speaker. Yang keempat mic dan spanduk sebagai tanda pengadaan penyuluhan. Fasilitas telah terpenuhi dan para anggota yang mengikuti penyuluhan telah datang, maka ada 5 cara atau 5 tata tertib yang dapat dilakukan dalam melakukan penyuluhan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Sekian video dari saya. Terima kasih.